Halo pemuda keren di Indonesia, saya Farid Sunarto. Sekarang saya bersama orang yang keren juga. Beliau Pak Iwanuddin Iskandar, disapa Pak Iwan. Selamat jos Pak Iwan. Selamat Jos, Mas Farid, sehat Jos. selalu. Iya, beliau itu Kepala Biro Hukum Hukum Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Ya, baik. Kita akan bincang-bincang seputaran eh, pemuda, pelajar, bahkan juga mungkin Gen Z juga, Pak. Iya. Generasi Z dan juga ada di bawahnya ada lagi Pak, generasi apa itu? Alpha. Alpha, Nah, ya. Oke. Generasi Alpha yang Oke. sekarang juga kita tahu teman-teman semuanya bahwa generasi Alpha, generasi Z sebetulnya adalah generasi yang belum matang terkait dengan persoalan risiko dan hukum, begitu ya Pak ya. Ya. Tetapi mereka langsung berhadapan langsung dengan publik karena terkait dengan globalisasi, ada gadget, bahkan mereka masuk ke ekosistem ekonomi dengan membeli sesuatu online, dengan ya mereka punya uang digital Pak langsung, dan mereka membeli sesuatu, mereka memutuskan sesuatu, bahkan mereka mengomen sesuatu. Nah Pak, pertanyaannya gini, kok pertanyaan dulu? Saya persilakan perkenalan dulu dong. Baik. Ya, terima kasih Mas Farid, segenap sahabat yang ada di channel ini. Pertama, saya benar yang disampaikan oleh Mas Farid, saya selaku Kepala Biro Hukum Seda Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap harkat martabat warga masyarakat di Jawa Tengah, apalagi pemudanya, apalagi calon penerus bangsanya. Harapan saya channel ini ke depan akan memberikan inspirasi, memberikan informasi yang bagus bagaimana pemuda itu dan apa kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, apa kaitannya dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengintervensi sehingga pemuda yang ada di Jawa Tengah dan selaku penerus bangsa ini menjadi lebih terayomi di Indonesia ini. Ya, itulah tujuan kita dialog pada saat ini ya, di mana kita menemukan banyak kasus Pak. Baik. Anak berhadapan dengan hukum Hukumnya. karena mereka bersentuhan dengan komunikasi publik, baik itu berupa bullying, munculnya cacian, makian, kemudian mereka mungkin tersangkut dengan hukum karena orang tuanya tidak terima atau hal-hal lain. Kira-kira ya kalau kita minikan ya Pak ya di Jawa Tengah ini, bukan di Indonesia. Kira-kira kasus-kasus hukum yang terjadi melibatkan anak dan remaja di Jawa Tengah ini pemetaannya seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Mas Farid. Jadi yang pertama, kalau khusus Jawa Tengah ini sudah ada regulasi yang berkaitan dengan peraturan perlindungan anak di Jawa Tengah ini, ya, dalam bentuk perda. Salah satu kewajiban kita selain memberikan supervisi, juga kita punya kewajiban untuk melindungi dari aspek hukum anak-anak yang ada di Indonesia. Dalam perspektif tertentu Pak, memang yang masih masuk tertinggi adalah berkaitan dengan perundungan, berkaitan dengan media sosial, berkaitan dengan, bahkan mohon maaf ini, kami ada program bantuan ataupun kerjasama dengan LBH untuk masyarakat miskin. Mayoritas itu, bukan mayoritas Pak, ada beberapa yang berkaitan dengan anak di bawah umur, baik itu pelecehan, pelakuan kekerasan dan sebagainya. Dalam posisi seperti itu, ekonomi, kemudian pendidikan, kemudian karakter, budaya, lingkungan itu menjadi problem yang harus kita perangi bersama. Untuk itu Pak Farid, kami tentu saja yang pertama menghimbau kepada orang tua, kemudian lingkungan, bahkan pemerintah pun harus mengintervensi. Apa sih sesungguhnya harapan kami kepada anak-anak, kepada pemuda dan sebagainya? Harapannya adalah mereka dikuati karakter, kemudian dicukupi kreativitasnya, kemudian kalau ada masalah diingatkan, bahkan sampai kepada tahapan yang namanya adalah prospek bantuan hukum yang harus kita kuatkan. Seperti itu Pak Farid. Ya Pak, yang menyangkut dengan kasus-kasus yang pernah ada, tidak perlu saya sebutkan loh Pak ya. Iya. Khususnya pemuda pelajar ini Pak, Iya. di sekolah ini.
yang tadi disampaikan perundungan pernah terjadi di satu kota ya, lagi ngetren kemarin di Sragen, di kota lain juga ada gitu. Perundungan, intoleransi. Ternyata lingkungan yang terbentuk itu juga kadang-kadang yang melakukan perundungan itu komunal juga ini Pak. Kira-kira menurut pendapat Bapak bagaimana untuk melakukan pencegahan perundungan, intoleransi khususnya di kalangan pemuda pelajar ini Pak? Beberapa kasus yang masuk ke kita dan kita supervisi, misalnya ada salah satu SMA yang berkaitan dengan OSIS ya, berkaitan dengan OSIS melakukan perundungan biasanya bahkan itu sampai ke dampak hukum Pak, sampai ke dampak hukum karena kita lakukan tindakan-tindakan berupa permutasian, bahkan ada pengeluaran, tetapi memang itu bukan solusi yang tepat Pak. Solusi yang tepat adalah ya bagaimana memberi ruang ya kepada, ini kan tepat ya, ini pendidikan karakter diutamanya, memberi ruang kepada anak untuk beraktivitas, kemudian untuk orang tua ini sangat berpengaruh sekali Pak, dan juga lingkungan. Dan dalam hal tertentu memang tugas pemerintah itu yang paling utama itu adalah menciptakan suatu kondisi di mana anak-anak didik yang ada di kita itu bebas dari yang namanya perundungan ya, sehingga mereka bisa berekspresi, pendidikan bebas dan sebagainya. Tetapi di satu sisi ya mungkin ya pendidikan karakter itu tidak bisa terlepas manakala Pak ya, ini manakala tidak ada dukungan dari pemangku kepentingan yang lain. Harapan saya ya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang paling utama ya, kita meminta dimulai dari podcast ini, meminta adanya edukasi yang tepat ya. Bagaimana kalian semua calon pemimpin bangsa, calon penggerak ekonomi bangsa, calon penggerak budaya bangsa ini tidak terkooptasi atau tersampuri dan budaya-budaya tidak benar. Jadi salah satu instrumen yang ada di peraturan daerah kita adalah memberikan fasilitasi, memberikan rencana-rencana aksi nyata bagaimana kita melindungi anak-anak, melindungi daerah pemuda yang pada hari ini kita bahas dengan Komisi E dan dengan teman-teman stakeholder lainnya. Gitu, Mas. Ya. Pak, yang terkait dengan penguatan stakeholder Pak. Nah, ini penguatan stakeholder. Jujur sebetulnya yang terkait dengan persoalan perundungan dan bullying tadi, stakeholder kuncinya kan di tingkat pendidikan ya. Dan SDM pendidikan khususnya guru ya, maaf ya Bapak Ibu guru, ini kan mereka itu punya kapasitas yang berdasarkan atas pengetahuan stok lama Pak. Jujur kita itu menghadapi globalisasi ini kan terkaget-kaget, menghadapi yang namanya pembelajaran jarak jauh baru beberapa tahun dengan Pak. Artinya terkaget-kaget itu bukan persoalan para guru tidak punya kapasitas, tapi percepatan adaptasi ini agak berbeda Pak dengan percepatan adaptasinya si anak. Anak itu lahir ceprot, itu punya kapasitas 3M Pak. Langsung menguasai multimedia karena orang tuanya memfasilitasi di rumah Pak. Betul. Ya toh. Langsung menguasai multi platform karena medianya ada, platformnya dia pelajari sendiri. Otomatis pinter Pak. Langsung menguasai namanya multitasking, melakukan banyak pekerjaan di satu waktu. 3M, multimedia pinter, multi platform pinter, multitasking canggih. Nah sementara di satu sisi gurunya itu disibukkan dengan administrasi dan juga pengulangan pembelajaran, sehingga anaknya itu merasa sudah menguasai 3M tadi terbang sendiri, gurunya. Nah, ketika terkait dengan persoalan kapasitas stakeholder yang harus dikuati tidak hanya si anaknya juga, tapi juga harusnya juga si bapak ibunya dong Pak. Gimana Pak ini? Iya Pak, betul. Jadi kalau di kami ya, di kami itu sudah mengintervensi 3 hal ya. Pendidiknya, guru melalui lembaganya, Des Pendidikan, kemudian orang tuanya melalui komite, dan anak sendiri melalui
senat atau OSIS kalau di SMA ya. Mas Farid, beberapa kali kita melakukan penguatan itu ya, bagaimana sesungguhnya ya kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu dikaitkan dengan keterampilan guru dalam mengolah yang namanya anak-anak atau siswa untuk berinovasi berkreasi ya. Di satu sisi Mas ya, mohon maaf, beberapa guru itu memang tidak menguasai di bidang IT. Harapan saya nanti ke depan ya, setiap sekolahan ya, ini kan sekarang sudah nggak ada sekolah yang eksklusif nih, tidak ada sekolah yang sekiranya itu berbasis dengan perlakuan mengenai prestasi, tapi semuanya berbasis pada lingkungan. Jadi artinya nanti sebaran atas tenaga-tenaga pendidik yang berkaitan dengan kemampuan IT, kemampuan pendidikan dan sebagainya akan tersebar. Yang kedua Pak, saat ini pemerintah provinsi lagi membuat bagaimana indikator 3 ini ya, jadi orang tua, siswa dan guru ini menjadi paralel untuk penguatan bagaimana sistem mutu pendidikan itu dapat berjalan dengan baik. Dan dari aspek lainnya Pak, karena saya perspektifnya hukum selain regulasi, kami juga melakukan penguatan manakala ada hal yang memang harus kita intervensi melalui sosialisasi, melalui pendidikan hukum dan sebagainya. Tapi di satu sisi, kalau sudah terjadi hukum, kamilah yang akan melakukan penguatan sehingga anak itu mempunyai hak hukum yang baik. Apalagi itu sudah bukan perintah undang-undang di dalam perda kami. Seperti itu Mas Farid. Kalau kasus di Jawa Tengah terkait dengan anak yang terkena ya persoalan hukum, intervensinya seperti apa Pak? Ya, kalau intervensi dari aspek kelembagaan, kami sudah koordinasi, kami sudah membuat MOU dengan 22 LBH se-Jawa Tengah. Ya, kami intervensi melalui pembiayaan yang ada di sana, tetapi di satu sisi apabila itu non litigasi, ingat ya, kalau itu yang berkaitan dengan litigasi masuk ke pengadilan anak, tapi kalau non litigasi kamilah yang akan handle semua. Jadi kami bagaimana mensupervisi pendekatan perspektif supaya tidak aspek masuk ke peradilan anak, tetapi kami masuk kepada penyelesaian sehingga sepanjang itu tidak berkaitan dengan dampak hukum yang signifikan, bukan delik aduan yang misalnya pemerkosaan dan sebagainya, mungkin masih bisa kita tangani. Seperti itu Bapak. Baik, ya. Kembali ke ini Pak, ekosistem digital yang marak ini, ya, yang juga masuk ke ranahnya generasi Z dan juga generasi Alpha, ya, yang lebih muda lagi ini, ya, ya. Sudah tidak mungkin dibatasi ya Pak ya? Enggak mungkin. Enggak mungkin dibatasi, karena kalau dulu anak SMP itu tahun-tahun 2020 dilarang bawa HP ya Pak ya. Ya, sebelumnya juga dilarang bawa HP. Ya. Tapi tiba-tiba ekosistem digital jadi malah kebutuhan. Wajib bawa HP. Jadi kebutuhan. Ya. Ya. Jadi yang terkait dengan cakap digital itu perlu. Nah, cakap digital itu perlu, kadang cakap digitalnya butuh edukasi nih Pak. Kalau dilepas saja cakap digital, ini yang saya catat ya Pak ya, cakap digital itu kan digital skill, wah pasti dilatihkan di sekolah-sekolah dan di kampus. Digital ini Pak, culture ini yang kurang. Digital etik juga Pak, etika digital dan digital safety. Ini yang saya takut Pak, karena anak itu langsung bersinggungan dengan persoalan hukum kadang-kadang. Nah, menurut Bapak terkait dengan digital safety ini apa yang harus kita lakukan Pak? Iya, mohon maaf Pak, negara kita berbasis berdasarkan Pancasila, berbeda dengan Tiongkok. Tiongkok otoriter bisa dikat sana sini, kat sini bisa dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Sebetulnya yang kita butuhkan adalah adanya regulasi dari pusat, bagaimana yang harus dilakukan ya, yang harus dilakukan oleh anak-anak didik kita untuk menyikapi itu semua. Sekaligus mohon maaf ya, ternyata dari pendidikan mengenai media sosial itu belum pernah ada kurikulumnya Pak. Ya, ini mohon maaf, ini perlu loh ya. Pertama ya, berkaitan dengan aspek kebijakan penggunaan media sosial itu belum.
Belum ada Bagaimana kurikulum. mungkin belum ada kurikulum. Ya. Bagaimana kita pembiasaan mengumpat melalui Twitter, melalui apa? Bagaimana sering kita dengar masalah adanya perkelahian hanya karena media sosial dan sebagainya. Belum ada itu. Hanya masuknya di dalam poin-poin saat mereka melanggar ini melanggar. Tapi tidak pernah ada yang namanya pendidikan mengenai media sosial yang baik, kemudian yang arif dan sebagainya. Harapan saya, ini terus terang saja kita nggak bisa menghindari Pak, budaya ber-IT dan baik, tolong masukkan dalam kurikulum yang ada di dalam pendidikan. Seperti itu. Iya. Penting sekali. Betul. Dan ini penting juga peran orang tua dan tokoh masyarakat sebagai panutan. Ya termasuk nanti Pak, dalam sistem aturannya itu bermedia dan baik, bermedia sosial dan baik, apa peran pemerintah, apa kewajiban negara, apa kewajiban anak-anak itu harus ada di situ. Setelah itu kemudian kita buat kreasi apa melalui kurikulum kayak gitu. Ini penting Pak, karena seperti itu. Nggak bisa kita menghindari teknologi, nggak bisa. Ya. Seperti itu Pak. Ya, baik ya. Oke, pertanyaan penghujung nih Pak. Atau bukan pertanyaan sih, tapi lebih minta pendapat Bapak ya terkait dengan apa ya, sekarang itu banyak remaja yang pengen mencari engagement, insight, terkenal, viral, karena itu menjadi dewa para generasi muda saat ini. Tapi kadang-kadang mereka itu tidak memperhatikan nilai norma. Jadi dianggapnya dapat like ya oke, tidak dapat like atau dislike juga sama, karena sama-sama terkenalnya. Nah, ini kan menjadi persoalan tersendiri. Nah, mungkin ini Pak Iwan ini sebagai ya katakanlah biro hukum, tapi juga tokoh masyarakat, tapi sekaligus orang tua ya Pak ya. Ya, bagaimana Pak? Baik Mas Faris. Jadi saya itu memperhatikan kondisi yang ada, misalnya ya, no viral no justice. Belum tentu viral itu benar. Ya, no viral no justice, belum tentu viral itu benar. Kemudian setiap sesuatu yang memang tidak benar dan diviralkan justru akan terkenal. Beberapa artis karena ketidakbenarannya ya kemudian viral malah jadi terkenal. Paradigma itu apa? Paradigma itu sebetulnya tidak bisa kita hindari Pak, karena itu animo pasar. Harapan saya ya, maka kita nggak bisa mengintervensi hanya dari aspek pembentukan regulasi, tapi kita memberikan intervensi bagaimana dampak-dampak yang ada sebetulnya. Jadi mohon maaf ya, yang namanya media itu sangat susah, yang namanya rekam digital sangat susah untuk dihentikan. Artinya bijak-bijaklah untuk bermedia, bijak-bijaklah untuk membuat konten kreator, dan yang paling penting lagi adalah peran pemerintah Pak, memberikan penguatan SDM edukatif. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah dimulai dari pendidikan di awal seperti itu. Jadi tidak mungkin dong Pak, yang namanya orang layak terkenal, kemudian dia dimulai dari sesuatu hal yang sifatnya itu justru mengolok-olok dirinya sendiri supaya terkenal. Ya, saya sebutkan salah satu aktor yang sudah terkenal karena viralnya, karena dia ketidakmapanan dalam berkomunikasi. Dan yang berikutnya adalah memang tugas kita sangat berat Pak selaku pemerintah itu adalah membuat suatu kesepakaman, karena gini Pak, karena sekarang itu yang jadi tren untuk berkaitan dengan pendapatan itu media sosial. Kalau media sosial itu digunakan dengan baik, sarana promosi, edukasi, sarana pemersatu bangsa, sarana untuk menemukan tokoh-tokoh pemimpin bangsa yang bagus. Ya, tapi kalau kita semua tidak menggunakan dengan baik, tidak rambu-rambu yang baik, terutama mulai dari keluarga, pendidikan, hingga lingkungan, mohon maaf, negara ini akan menjadi lebih tidak ada batasan yang mana yang benar, mana yang salah. No viral, no justice, itu salah satunya Bud. No viral, no justice. Aduh, kata apa itu? Tidak diviralkan, tidak ada keadilan. Iya. Jadi
menunggu viral dulu baru hukum Iya. turun gitu. Iya, Aduh, ya, tapi itulah fenomena. Karena Betul. memang teman-teman remaja keren, semuanya terkejut dengan situasi ini. Jadi kita harus mensikapinya dengan bijaksana. Tetap bentengnya kepada diri kita Oh, sendiri. iya. Kita harus cerdas, Iya. jangan mengandalkan orang lain. Dan Iya. yang lebih penting begini juga, praktek-praktek baik, tolong speak up dong. Iya, Jangan hanya yang Jelek-jelek. jelek-jelek berita anak dipukuli viral, maling motor ketangkep viral. Lah ini harus diimbangi dengan speak up yang baik menurut saya juga, Betul, Bapak. betul. Jadi banyak loh anak-anak yang punya kepedulian memanusiakan manusia. Ada orang gila dia kasih minum. Iya. Ada orang yang jatuh dia menolong, menyeberangkan orang tua yang di jalan raya misalnya. Bagus. Itu nggak pernah di shoot. Di-expose ya. Contoh-contoh baik, tapi waduh di Indonesia ini contoh-contoh jelek sering banget viral, sering banget speak up, sering banget jadi konten. Iya. Contoh-contoh baik jarang. Ini kewajiban kita membuat ekosistem digital, Iya. contoh-contoh baik harus lebih viral lagi. Jangan sampai yang jelek ini lebih banyak daripada yang baik. Iya. Yang baik harus kita munculkan. Iya. Betul Mas Farid, jadi memang ini saya sudah melihat ada gerengseng ya, bagaimana misalnya kayak kemarin ada yang masuk di Amerika, Putri kalau nggak salah ya, kemudian ada cakakan, nanti harapannya yang lain-lain Pak, kan banyak orang Indonesia berprestasi di luar negeri, tapi nggak pernah jarang ditampakkan. Iya. Nah, harapannya ini Mas, budaya cinta tanah air, budaya cinta kepada masyarakat Indonesia itu bisa dikuatkan di dalam roadmap media sosial yang baik di Indonesia itu kayak apa? Seperti itu Mas. Ya, Oke, Pak Iwan, dialog kita akan kita akhiri ya saat ini ya. Baik. Silahkan diambil hikmahnya, diambil manfaatnya, dan yang lebih penting kita semuanya itu harus punya kepedulian dan bertindak. Lebih-lebih yang menyangkut anak-anak yang punya resiko, anak-anak yang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi. Betul. Pak, salam jos. Salam Jos. Salam jos. Ya. Sampai ketemu lagi di dialog selanjutnya. See you. Terima kasih.